Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Hari ini saya sendirian lagi karena suamiku kerja. Tapi minggu lalu saya sudah pernah bikin vlog tentang hal yang hanya ada di Indonesia menurut saya. Kayaknya banyak yang suka dan sebenarnya masih ada jauh lebih banyak hal yang... Nah, apa hal-hal yang saya kira hanya ada di Indonesia? Ikuti saya. Dan jangan lupa nge-like, comment, dan subscribe dulu. Di video sebelumnya saya bilang hanya di Indonesia orang selalu mengakui mereka malu karena konsep itu di Jerman memang tidak ada. Tetapi kayaknya aku salah karena ada satu hal. Nah, dalam hal itu orang Indonesia tidak pernah malu, terutama ya dibandingkan orang Jerman, yaitu nyanyi. Wah, kalau orang Jerman disuruh nyanyi nggak mungkin ada yang mau, semuanya memang malu. Tetapi orang Indonesia suaranya bagus, suaranya jelek, suaranya keras, gak apa-apa, yang penting nyanyi, dangdutan, joget, wah, menyenangkan sekali, apalagi kalau karaokean, semuanya ikut nyanyi. Ini yang luar biasa di Indonesia dan sebelumnya saya memang gak pernah merasakannya karena orang Jerman selalu malu-malu kucing. Orang Indonesia, orang yang paling jujur di dunia, karena gak ada negara lain kayaknya, di mana orang bilang kalau lama gak ketemu, wah Ana, kamu tambah gemuk, kamu tambah putih, kamu tambah gosong. Wow, pertama aku mendengarnya gimana nih? Kalau di Jerman, gak mungkin ada yang bilang itu ya, kecuali mungkin keluarga yang sangat dekat sekali. Tapi ya, harus diterima kenyataan, terutama kalau di Indonesia. Tapi ya, gimana lagi, kayaknya jujur jadi gak boleh marah-marah. Di video sebelumnya, aku pernah bilang bahwa untuk pertama kali di Indonesia, aku melihat orang mengembalikan permen daripada uang di supermarket. Nah, tetapi di Indonesia juga untuk pertama kalinya aku lihat uangnya malah di dalam plastik permen itu. Gila! Tapi ya, akhirnya aku tahu itu memang kayak promosi atau apa kayaknya. Dan hanya di Indonesia, aku ketemu sama orang dewasa yang bilang, aku takut sama hantu. Orang Jerman memang tidak percaya dengan hantu. Kayaknya tidak ada, jarang. Kayaknya tidak ada, sama sekali. Kalau di Indonesia memang ada yang percaya. Dan sampai sekarang saya kurang tahu memang percaya atau cuma bilang percaya atau kurang tahu. Ini kayaknya harus diteliti lagi kalau lain kali ke Indonesia. Tapi itu untuk pertama kali aku melihat di Indonesia dan aku kira, masa memang percaya ya? Tapi mungkin di Jerman memang tidak ada hantu dan di Indonesia ada hantu, jadi orang Indonesia malah percaya. Saya juga kurang tahu. Dan kayaknya di Indonesia orangnya yang paling ramah. Saya memang pernah ceritakan mengapa aku kira orang Indonesia itu sangat ramah sekali. Tapi saya ada contoh lain ya, dan itu memang situasi kalau ingat Indonesia ini selalu bikin senang, bikin bersyukur. Nah, waktu itu saya jalan-jalan dan saya sendirian tersesat lagi di hutan. Nah, temanku sudah pada pergi semua, saya ya kayak kehilangan gitu. Terus saya menemukan kampung kecil di tengah hutan dan saya tanya sama orang sana, maaf jalannya kalau mau ke daerah pantai itu kemana? Dan mereka bingung, kok itu jauh banget. Terus ada yang mengantar saya naik motor setengah jam. Wah, orangnya super baik, super ramah. Kayaknya di Jerman orangnya paling ya tutupin jalannya. Akhirnya saya mau ngasih uang, bayar untuk paling tidak bensin kan jauh. Dia nggak mau.
Dan aku nggak kenal sama dia orangnya, sampai sekarang aku nggak tahu itu namanya siapa. Orangnya super ramah, super baik, dan saya memang belum pernah mengalami yang seperti itu di tempat di negara lain, yaitu wah. Hanya di Indonesia, orang mau ke supermarket yang 100 meter dari rumahnya, orangnya tetap naik motor. Istimewa. Wah, kalau orang Jerman itu pecinta jalan kaki ya, aku jalan kaki kemana-mana 5 km pun gak apa-apa. Kalau orang Indonesia, walaupun dekat, tetap aja naik motor. Dan kayaknya hanya orang Indonesia punya tangan ajaib. Karena kalau mereka mau nyebrang jalan, gak usah nunggu lampu hijau, tapi cukup pakai tangan. Mereka begini aja, mobilnya pada berhenti semua. Orang Indonesia tangan ajaibnya itu luar biasa. Pertama kali aku melihatnya, kok bisa ya? Tapi akhirnya saya melakukannya juga dan ternyata sampai sekarang masih belum mati. Jadi nggak apa-apa. Tanganku ikut jadi ajaib lama-lama di Indonesia. Mobilnya pada berhenti. Wah, kayaknya di Jerman juga bisa ya. Nah, dan hanya di Indonesia orang bisa nongkrong di mana saja karena orang Indonesia ahli jongkok. Wah. Orang Jerman rata-rata nggak bisa jongkok, tapi orang Indonesia kayaknya ahli jongkok. Jadi di mana saja bisa nongkrong dan bersosialisasi, dan itu salah satu hal yang saya sangat suka di Indonesia. Wah, mereka bisa jongkok di pantai, di jalan, di rumah, di atas toilet duduk pun bisa jongkok. Luar biasa. Itu lumayan ya, kayaknya lebih baik ya di Jerman anak kecil juga diajari bagaimana caranya untuk jongkok. Dan hanya di Indonesia ada ratusan bahasa, tapi tetap aja aku bisa komunikasi dengan semua orang karena semuanya bisa bahasa Indonesia. Ini keistimewaan Indonesia yang memang luar biasa. Satu negara, ribuan pulau, jutaan orang itu semua bisa bahasa Indonesia dan bisa saling komunikasi dan mengerti. Ini luar biasa. Jadi aku tambah semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia itu bahasa yang paling keren, karena hanya di Indonesia ada polisi tidur tetap bisa menjaga jalannya. Lah, hanya di Jakarta macetnya yang paling besar di dunia. Lah, saya pernah dari Monas ke Plaza Indonesia naik mobil hampir 2 jam. Sumpah, luar biasa. Wah, ini kayaknya di kota lain. Saya belum pernah mengalaminya, bahwa kalau jalan kaki itu memang lebih cepat daripada naik mobil. Gila. Dan hanya di Indonesia aku bisa ngeprank orang lokal karena aku pura-pura nggak bisa bahasa Indonesia, tapi mendengar apa mereka katakan, dan akhirnya aku bisa ngomong bahasa Indonesia, terus reaksinya wow. Ini yang asik di Indonesia untuk saya sendiri. Ternyata di Jerman juga ada cicak. Dan kayaknya hanya di Indonesia ada semuanya. Menurut saya Indonesia itu negara paling lengkap. Ada gunung api, ada sawah, ada laut, ada pulau, ada pantai, ada budaya masing-masing, ada ratusan bahasa. Di Indonesia memang semuanya ada, tidak hanya semuanya, kayak ada lagi. Kayaknya waktunya nggak pernah akan cukup untuk mengeksplor semua pulau di Indonesia. Jadi aku senang sekali Indonesia karena kan ada begitu banyak hal yang menarik yang bisa
dilihat, bisa dikunjungi, bisa dimengerti. Jadi saya kira hanya di Indonesia memang semuanya ada ya. Ini hal yang unik dan istimewa di Indonesia menurut saya. Ya maaf kalau ada yang salah, ini memang hanya pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin di tempat lain di Indonesia berbeda atau di negara lain di dunia memang ada yang seperti itu ya. Saya kurang tahu, tapi ya mudah-mudahan ini tetap menarik untuk kalian. Ya, terima kasih banyak udah nonton ya. Semoga terhibur. Jangan lupa nge-like, comment, dan subscribe. Dan ikuti kami terus. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah!